Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Sholih dan Sholihah kelas 5. Teman-teman, walaupun hari ini sudah mulai siang, teman-teman masih tetap bersemangat kan untuk memulai pembelajaran? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar bersama Bu Iik, dan hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar bab 7, yaitu kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab. Baiklah, sudah siap kan? Yuk kita buka pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nandaku, silahkan disaksikan videonya sampai selesai ya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Baiklah teman-teman, jika kita kemarin sudah mempelajari tentang khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka bab ke-7 ini kita akan melanjutkan pembahasan di khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Apakah Anandaku sudah tahu siapa itu Umar bin Khattab? Benar, Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kisah teladan sahabat Umar bin Khattab dan kisah sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab dilahirkan dari suku Quraisy di Mekah, dari seorang ibu bernama Khantamah binti Hashim. Nama lengkap beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adi bin Ka'ab, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Pada tahun 608 Masehi, Umar bin Khattab masuk Islam dari usia 27 tahun. Beliau salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua Islam. Pada masa pemerintahan beliau, kemajuan Islam berkembang sangat pesat, disebut Futuhut Islamiyah atau pembuka Islam, karena banyak perjuangan beliau untuk membuka kemajuan Islam. Setelah menyatakan diri memeluk Islam, beliau sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan harta bendanya untuk kepentingan Islam. Beliau mengumumkan keislamannya sendiri di hadapan kaum Quraisy dan bertaubat atas kesalahan-kesalahan beliau di masa lalu. Umar bin Khattab tak henti-hentinya mengajak kaum Quraisy untuk memeluk Islam. Berbagai cara dilakukannya, termasuk mendatangi rumah para tokoh Quraisy, dan beliau selalu mengikuti setiap peperangan. Perjuangan-perjuangan beliau setelah sebagai muslim adalah selalu setia mendampingi Rasulullah SAW berdakwah, mencurahkan seluruh hidupnya untuk Islam dan membela Rasulullah SAW. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah penentang agama Islam dan membenci Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menentang sangat beringas tidak menerima agama Muhammad. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kesadaran sendiri serta berkat keyakinan hati, beliau dapat melihat dengan mata hati beliau bahwa Islam adalah agama yang benar, lalu mendapat hidayah atau petunjuk dan masuk Islam. Sosok Umar bin Khattab yang kekar dan pemberani memang sudah disegani oleh orang-orang Mekah, khususnya suku Quraisy sebelum masuk Islam. Namun, setelah masuk Islam, orang-orang Quraisy menjadi gentar terhadap beliau. Itulah ciri khas Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai pemimpin. Sepanjang sejarah beliau terkenal sebagai pemimpin Islam yang disegani di semua kalangan. Pada usia 63 pada tahun 644 Masehi, sahabat Umar bin Khattab wafat.
Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki sifat-sifat sangat menonjol. Di antaranya, yang pertama, beliau dijuluki sebagai Al-Faruq atau pemberani. Karena berani sikap tegas membedakan antara kebaikan dan kebatilan, siapa yang ingin menyerang Islam dan menghina Rasulullah SAW, beliau hadapi dengan tegas. Julukan ini diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Kedua, Umar bin Khattab dijuluki sebagai Abu Faiz atau orang yang memiliki kecerdasan. Umar bin Khattab tidak hanya cerdas dalam mengatur pemerintahan dan mengatur strategi perang, beliau juga sangat cerdas. Julukan ini juga diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Umar bin Khattab dijuluki sebagai Abu Hafaz atau tegas dalam pendirian. Selain memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar, Umar bin Khattab dalam gaya memimpin beliau sangat tegas dan teguh berpendirian. Julukan ini juga diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, di kalangan kaum muslimin, Umar bin Khattab dikenal sebagai figur yang rela berkorban jiwa raga. Hal ini dapat dilihat dari sikap beliau yang menyerahkan kekayaan beliau untuk Islam dan hidup sederhana. Selain itu, saat menjadi khalifah, beliau juga rela berkorban untuk kemajuan Islam. Kisah Umar bin Khattab menjadi khalifah menurut sejarah Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menjadi khalifah. Kisah Umar bin Khattab menjadi khalifah pun merupakan sejarah yang menarik dibahas karena adanya kebijakan-kebijakan penting di dalamnya. Berbagai kebijakan tersebut membawa pengaruh baik terhadap kehidupan umat muslim. Itulah mengapa Umar bin Khattab dianggap sebagai salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Kisah Umar bin Khattab menjadi khalifah dimulai saat Abu Bakar merasa bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu, Abu Bakar mengadakan musyawarah dengan berbagai tokoh muslim ternama. Dari hasil musyawarah inilah diputuskan bahwa Umar bin Khattab layak untuk menggantikan posisi Abu Bakar. Hasil ini pun disampaikan dan diterima oleh umat muslim. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah terjadi pada tahun 13 Hijriah atau sekitar 634 Masehi. Dalam prosesi pengangkatan tersebut, Umar bin Khattab menyampaikan pidato terkait hal-hal apa yang akan dia lakukan selama menjadi khalifah. Umar bin Khattab pun menjadi khalifah yang amanah. Bahkan kepemimpinannya membawa pengaruh baik terhadap kehidupan umat muslim seperti yang telah disinggung sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kebijakan yang ditetapkan seperti 1. Pembentukan kas negara, 2. Pembentukan Departemen Keuangan dan Pajak, 3. Penetapan kalender Islam atau Hijriah, 4. Pembentukan Badan Pengawas Keuangan Negara dan badan-badan lainnya, dan yang kelima, pendirian penjara, 6. Pembentukan angkatan perang, 7. Penetapan anggaran pengeluaran dan pemasukan, 8. Dan lain sebagainya. Umar bin Khattab terus memerintah dengan penuh tanggung jawab selama 10 tahun lamanya. Kejayaan Islam di tangan Umar pun menimbulkan kedengkian dan amarah dari beragam musuhnya. Salah satunya adalah budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu. Sayangnya, Abu Lu'lu ini berhasil menusuk Umar saat sholat subuh berjamaah. Oleh sebab itu, Umar pun meninggal dunia. Namun, sebelum meninggal dunia, Umar telah menunjuk 6 kandidat penggantinya untuk memerintah umat Islam. Akhirnya, Utsman bin Affan lah yang menggantikannya. Kisah Umar bin Khattab menjadi khalifah di atas merupakan bukti kepiawaian sahabat Rasulullah tersebut dalam memimpin.
Meskipun menjadi pemimpin Islam ternama, Umar tetap melarang anaknya untuk menjadi khalifah agar tidak memanfaatkan kekuasaannya. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab yang merupakan khalifah kedua Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab yang masuk Islam pada usia 27 tahun dikenal sebagai pemimpin yang pemberani, cerdas, tegas, dan rela berkorban. Kepemimpinannya membawa banyak kemajuan bagi umat muslim seperti pembentukan kas negara dan penetapan kalender Hijriah. Beliau wafat setelah memerintah selama 10 tahun. Baiklah teman-teman, untuk hari ini materinya sampai di sini dulu ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anyway, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.